Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kita semua. Salam hormat bagi Bapak Fadil Hidayat serta Bapak Devi William sebagai pengampu mata kuliah I3160 Teknologi Sistem Terintegrasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya untuk ujian tengah semester, yaitu penerapan Domain Driven Design pada website fashion Duma Official. Nah, di sini saya berasal dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 182230054 dari kelas 02. Nah, untuk struktur laporannya sendiri mungkin ada daftar isi di sini dan dapat dilihat isi-isi dari daftar isi pada halaman ini. Selanjutnya juga ada daftar gambar, ada daftar tabel, lalu di sini saya membahas yang pertama mengenai pendahuluan. Nah, latar belakangnya, Duma Official merupakan merek fashion lokal yang mengusung konsep direct to consumer. Jadi di sini itu Duma Official menjual langsung ke pelanggan melalui kanal website untuk menjaga pengalaman brand secara konsisten. Nah, dengan fokus pada pakaian dan aksesoris yang mungkin esensial, bergaya minimalis dan modern, Duma itu menargetkan konsumen yang menghargai desain, kualitas baik, dan proses belanja daring yang cepat serta transparan. Nah, melalui website resminya, Dumo Official ini memungkinkan pelanggan menjelajahi katalog produk, memilih varian ukuran atau warna, serta melakukan checkout online. Selain itu, pelanggan juga dapat melacak status pengiriman pesanan atau beberapa pesanan dalam satu platform terpadu. Nah, pendekatan ini tuh membuat Duma itu dapat mempertahankan brand mereka sebagai identitas merek yang kuat dan dapat mengelola stok secara efisien. Nah, di sini untuk identifikasi core domain sendiri, domain inti dari Duma Official adalah customer shopping experience atau pengalaman belanja pelanggan yang menjadi pusat nilai dari seluruh sistem e-commerce-nya. Domain ini tuh mencakup proses utama yang membentuk perjalanan pelanggan mulai dari menjelajahi katalog produk, memilih varian ukuran dan warna, melakukan transaksi pembayaran dengan mudah, hingga melacak status pengiriman pesanan. Nah, di sini terjadi interaksi langsung antara pelanggan dan brand sehingga menjadi fondasi utama yang mencerminkan identitas Duma sebagai platform fashion modern. Selanjutnya, kenapa saya memilih domain inti tersebut sebagai em, hal yang saya pilih dan saya kembangkan selanjutnya? Jadi berdasarkan prinsip Domain Driven Design atau DDD, Customer Shopping Experience itu dipilih sebagai domain inti karena memiliki nilai bisnis tertinggi dan menjadi pembeda utama Duma di pasar. Nah, domain ini tuh menghadirkan nilai unik brand, yaitu pengalaman belanja yang sederhana. Domain ini juga mengandung bahasa yang dipahami, bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh tim seperti katalog, checkout, ready stock, pre-order, dan tracking. Lalu, proses di dalamnya itu berpengaruh langsung terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, menjadikannya kunci diferensiasi. Lalu, sesuai prinsip strategic design dalam domain driven design, area ini harus menjadi prioritas utama. Nah, untuk identifikasi subdomain sendiri, saya mengidentifikasinya dengan membaginya menjadi tiga bagian. Ada core subdomain, ada generic subdomain, dan supporting subdomain. Nah, di sini dapat identifikasi dan yang pertama itu untuk core subdomain ada product catalog management, checkout and payment system, order and fulfillment tracking. Selanjutnya di generic subdomain ada user profile management, notification and communication, data validation and security. Lalu untuk di supporting domain ada inventory and warehouse management, marketing and campaign management. Nah, untuk lebih spesifiknya mungkin saya akan jelaskan di sini. Jadi untuk core subdomain yaitu subdomain ini dari Dumo Official berfokus pada pengalaman belanja pelanggan yang menjadi pusat nilai dan keunggulan utama brand. Jadi yang pertama itu ada product catalog management di mana pengguna dapat menelusuri koleksi produk berdasarkan kategori, ukuran dan lainnya. Lalu ada checkout dan payment system di mana ini mengatur proses checkout, konfirmasi pesanan dan perhitungan otomatis. Selanjutnya juga ada order fulfillment and tracking, di mana ini menyediakan pelacakan status pengiriman pesanan secara real time. Lalu ada generic subdomain. Subdomain ini berfokus untuk mendukung pengalaman belanja dengan pengelolaan data pelanggan dan komunikasi sistem yang berkelanjutan. Di sini ada user profile management, di mana ia menyimpan riwayat transaksi pelanggan. Lalu ada notification and communication, di mana mengirimkan pemberitahuan terkait status pesanan dan pengiriman. Selanjutnya juga ada data validation and security, yaitu memvalidasi input pengguna seperti alamat dan metode pembayaran. Nah, untuk supporting subdomain sendiri, subdomain ini itu berperan untuk mendukung operasi bisnis, menjaga kelancaran proses, dan memperkuat cita brand Duma. Di sini ada dua supporting subdomain, yaitu inventory and warehouse management, di mana ia mengelola ketersediaan stok antar gudang dan kanal distribusi, sedangkan untuk marketing and campaign management, ia menjalankan campaign di Instagram, TikTok, dan Marketplace. Nah, setiap subdomain yang telah didefinisikan sebelumnya itu memiliki karakteristik dan kompleksitasnya sendiri-sendiri. Terdapat subdomain yang menjadi keunggulan kompetitif yaitu core, subdomain yang bersifat pendukung, supporting, dan subdomain yang bersifat umum atau generik. Nah, mungkin setelah itu saya akan menjelaskan apabila menjelaskan
subdomain ini terbagi atas beberapa bounded context. Nah, pertama itu ada bounded context untuk core subdomain, di mana bounded context-nya itu menjadi inti dari sistem Duma official. Dan di sini tuh ada produk katalog konteks, lalu checkout and payment konteks, serta order fulfillment konteks. Nah, untuk boundariesnya sendiri, semua aturan bisnis itu terkait transaksi pelanggan diisolasi dalam sistem ini. Komunikasi antar konteks dilakukan melalui API konteks satu arah, tidak ada dependensi langsung dua arah antar konteks untuk menjaga modularitas. Nah, selanjutnya ada bounded konteks untuk generic subdomain. Pada generic subdomain ini berfungsi untuk menyediakan layanan umum yang digunakan oleh seluruh sistem seperti pengelolaan akun pengguna, keamanan data, dan integrasi komunikasi. Nah, di sini ada tiga konteks, yaitu yang pertama user profile konteks untuk mengelola identitas pengguna, preferensi, dan riwayat transaksi. Selanjutnya ada notification and communication konteks, ia bertanggung jawab terhadap notifikasi otomatis seperti status pesanan, konfirmasi pembayaran, dan promosi baru. Selanjutnya juga ada security and validation konteks, di mana di sini itu menangani autentikasi pengguna, validasi data, dan enkripsi informasi sensitif. Untuk boundariesnya sendiri, komunikasi dilakukan melalui REST API dan event system untuk memastikan isolasi antar konteks, tidak memiliki logika bisnis spesifik, lalu setiap pelayanan generik bersifat reusable. Nah, selanjutnya juga ada bounded context untuk supporting subdomain. Di sini itu bounded context-nya berfokus pada mendukung proses bisnis utama. Nah, di sini itu ada tiga, yaitu yang pertama inventory context, marketing and command context, dan customer service context. Nah, untuk boundariesnya sendiri yaitu fokus pada operasi internal, lalu tidak memiliki akses langsung ke biaya transaksi atau pembayaran, dan setiap konteks memiliki API terbuka. Nah, bagaimana entitas value object dalam domain inti? Di sini saya gambarkan melalui suatu diagram. Nah, dapat dilihat di sini ini ada diagramnya. Jadi yang pertama itu ada order. Di sini juga ada hubungan aggregation and composition antar entity. Lalu di sini tuh ada order, di mana order itu memiliki atribut seperti ini. Lalu dia itu terhubung ke user. Selain itu, order juga terhubung ke produk, di mana untuk memesan suatu produk, maka customer menyimpan datanya di order. Setelah itu di order juga ada order status. Em, Selanjutnya di order juga ada shipment hubungannya. Em, Lalu ada payment juga yang terhubung ke payment status serta produk yang terhubung ke review dan produk yang terhubung ke price detail. Nah, di sini mungkin dapat saya jelaskan kembali, entitas order itu menjadi pusat atau aggregator dari domain ini dan terhubung langsung dengan entitas lain. Jadi setiap pesanan itu mencatat detail transaksi lengkap mulai dari pengguna, produk yang dibeli, metode pembayaran hingga status pengiriman. Nah, entitas user itu menyimpan data pelanggan seperti identitas dan alamat pengiriman. Sementara produk itu berfungsi sebagai katalog produk dengan informasi harga, deskripsi, dan stok. Payment itu mengatur proses pembayaran dan shipment itu bertugas melacak pengiriman pesanan. Selain itu, review memungkinkan pengguna memberikan umpan balik terhadap produk yang telah dibeli. Lalu ada keuntungan dan tantangan penggunaan domain driven design dalam pengembangan platform. Penerapan domain driven design dalam pengembangan platform seperti Duma Official itu memberikan banyak keuntungan, namun juga disertai oleh banyak tantangan. Jadi keuntungan utamanya adalah sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola karena setiap bagian bisnis dibagi ke dalam bounded konteks yang jelas. Selain itu, sistem juga menjadi lebih mudah dikembangkan atau scalable karena setiap konteks bisa diperluas secara independen. Namun, DDD juga memiliki tantangan sendiri, yaitu desain awalnya memerlukan analisis domain yang mendalam dan waktu yang lebih lama untuk menentukan batas konteks yang tepat. Lalu, em, pengelolaan banyak konteks yang saling terintegrasi juga bisa menambah kompleksitas bisnis, terutama bagi tim kecil dengan sumber daya yang terbatas. Nah, secara keseluruhan, DDD itu sangat efektif untuk platform berskala besar seperti Duma Official karena memfasilitasi modularitas dan keselarasan antara strategi bisnis dan sistem. Lalu untuk pembahasannya, integrasi dan visualisasi API publik itu ada tiga jenis API yang dikembangkan pada platform ini, yaitu Metrans Payment API, di mana tujuannya untuk mengelola transaksi pembayaran secara aman dan otomatis melalui berbagai metode seperti e-wallet, kartu kredit, atau transfer bank. Nah, bagaimana integrasinya? API ini digunakan pada checkout dan payment untuk memproses pembayaran dan memvalidasi status transaksi secara real time. Platform ini tuh mengirim request ke endpoint fee to charge dan menerima respons berupa status pembayaran yaitu sukses, pending, atau failed. Nah, selanjutnya juga ada Raja Ongkir API, di mana ia itu menghitung ongkos kirim dan melacak status pengiriman berdasarkan lokasi pengguna dan jasa ekspedisi. Nah, integrasinya itu API ini diimplementasikan dalam order fulfillment konteks untuk menampilkan estimasi biaya pengiriman dan melacak paket pelanggan. Endpoint seperti cost dan waybill digunakan untuk mendapatkan data biaya dan status pengiriman. Selanjutnya juga ada Google Maps API di mana tujuannya untuk menentukan lokasi pengiriman, menampilkan alamat toko atau gudang Duma, serta memvalidasi alamat pelanggan saat check out. Nah, integrasinya itu digunakan di user profile dan checkout konteks untuk memvalidasi alamat pengguna
sempurna berdasarkan koordinat. Endpoint geocoding dan autocomplete juga membantu sistem untuk menampilkan saran alamat secara otomatis. Nah, di sini dapat divisualisasikan dari penggambaran API-nya di mana Duma itu memiliki backend berupa order, katalog, dan payment, lalu disambungkan oleh ke front-end Duma melalui request dan response, lalu juga ada database di mana dia melakukan data read, setelah itu dari backend juga melakukan data write ke database, dan di sini terhubung oleh tiga API yang sudah saya sebutkan, yaitu Mitrans Payment API, Raja Ongkir API, dan Google Maps API. Nah, ketiga API tersebut saling bekerja sama untuk membangun suatu platform yang terintegrasi. Lalu untuk skenario bisnisnya, yang menggambarkan di sini adalah dua konteks yang paling relevan untuk mengembangkan skenario bisnis itu checkout dan payment konteks dari core subdomain dan order and fulfillment konteks. Kedua konteks ini memiliki hubungan operasional yang sangat erat karena berperan langsung dalam proses transaksi pelanggan. Nah, checkout and payment konteks itu bertanggung jawab untuk memproses pembayaran dan memverifikasi status transaksi, sementara order fulfillment konteks itu mengelola proses pengiriman pesanan setelah pembayaran dan konfirmasi. Skenario bisnis yang terjadi ini menggambarkan alur pemesanan dan pengiriman barang dalam sistem Duma ofisial. Jadi ketika pelanggan menyelesaikan pembelian di situs Duma, checkout dan payment konteks itu akan mengirimkan data transaksi ke Mitrans Payment API untuk diproses. Setelah hasil pembayaran dinyatakan berhasil, konteks ini mengirimkan notifikasi ke order fulfillment konteks sebagai sinyal untuk melanjutkan proses pengemasan dan pengiriman barang. Selanjutnya, order fulfillment konteks akan berkomunikasi dengan Raja Ongkir API untuk menghitung ongkos kirim, menentukan estimasi waktu pengiriman, dan menghasilkan nomor resi yang akan diteruskan pelanggan. Nah, mungkin dapat dilihat pada diagram Business Process Modeling Information saya di sini, yaitu BPMN, di mana customer awalnya itu menelusuri katalog produk di website, lalu ia memilih produk di website Duma, dia menekan tombol checkout, lalu dari sistemnya Duma backend itu mendapatkan data pesanan. Nah, dari data pesanan tadi akan divalidasi oleh external API, yaitu Google Maps API, untuk memvalidasi alamat, serta API tersebut dapat menghitung estimasi ongkos kirim dengan Raja Ongkir API. Nah, selanjutnya ia akan mengirim data ongkos kirim ke pelanggan, lalu pelanggan menerima total harga berupa produk plus ongkos kirim. Nah, pengguna selanjutnya memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Lalu untuk dari backend itu mengirim permintaan transaksi. Lalu em, dari external API itu akan memproses transaksi dengan Mitrans API. Selanjutnya, sistem external API akan mengirim status pembayaran dan backend sistem menerima status dan mencatat pesanan di database. Nah, setelah customer memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran, maka customer akan menerima produk dari Dugma Official. Seperti itu. Nah, untuk skenario bisnisnya sendiri dapat di gambar ini di mana ada send message, receive message, user test, manual test, business rule test, serta service tag, dan ada beberapa legenda lainnya. Nah, untuk pola konteks mapping sendiri dalam pengembangan platformnya, setiap bonus konteks yang telah didefinisikan sebelumnya itu tidak berdiri secara terpisah, tetapi saling berinteraksi melalui pola komunikasi yang terstruktur. Nah, di sini itu kita menerapkan pola-pola seperti open house service, anti-corruption layer, publish knowledge, conformist, dan partnership. Oke, nah mungkin saya bisa jelaskan lebih lanjut mengenai diagramnya di sini, di mana yang pertama ada produk katalog konteks. Dia itu manajemen produk dan detail produk isinya, lalu terhubung dengan checkout dan payment konteks melalui OHS. Apa itu OHS? Dapat dilihat di sini, yaitu Open House Service. Lalu selanjutnya ini juga terhubung ke order fulfillment konteks berupa pemesanan dan pelacakan pengiriman, lalu terhubung lagi ke sini. Nah, setelah diagram konteks mapping ditampilkan, dibuat suatu tabel justifikasi yang berfungsi untuk menjelaskan makna hubungan antara konteks secara lebih mendalam berdasarkan pola interaksi yang diterapkan. Nah, di sini itu ada produk katalog konteks dan checkout and payment konteks itu polanya open house service, di mana yaitu perlu mengakses data produk yang tersedia pada produk katalog konteks tanpa mengubah model data internalnya. Nah, dalam implementasinya, checkout and payment konteks itu akan memanggil endpoint tertentu untuk menampilkan detail produk sebelum proses transaksi dilakukan. Selanjutnya juga ada checkout and payment konteks dan order fulfillment konteks, di mana hubungannya itu anti-corruption layer atau ECL, di mana checkout and payment konteks bertanggung jawab atas verifikasi transaksi pelanggan. Sementara order fulfillment konteks berfungsi untuk menangani proses pengemasan dan pengiriman setelah pembayaran terkonfirmasi. Lalu selanjutnya juga ada hubungan antara order fulfillment konteks dan produk katalog konteks. Hubungannya adalah konformis, di mana di sini order fulfillment konteks hanya memerlukan data sederhana dari produk katalog konteks seperti SKU, nama produk, dan berat untuk proses pengiriman. Nah, karena kebutuhan datanya ringan dan stabil, order fulfillment dapat menyesuaikan diri langsung terhadap struktur API dari produk katalog tanpa memerlukan lapisan adaptasi tambahan. Setelahnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai domain event. Nah,
komunikasi antara checkout dan payment context dan order fulfillment context pada platform Momo Official ini difasilitasi melalui mekanisme domain event yang digunakan untuk menjaga integrasi antar sistem tanpa menciptakan ketergantungan langsung. Jadi ketika pelanggan menyelesaikan transaksi di situs Duma dan pembayaran telah berhasil diverifikasi melalui Mitrans API, maka checkout dan payment context akan menerbitkan event bernama Order Paid Event. Event ini menandakan bahwa pesanan telah dibayar penuh dan siap diproses ke Order Fulfillment Context. Setelah event diterbitkan, maka Order Fulfillment Context akan secara asinkron menerima event tersebut dan menindaklanjutinya dengan membuat entry pengiriman baru. Nah, penerapan mekanisme ini meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem Duma. Oke, selanjutnya di sini ada event, nama eventnya order paid event, di mana dikirim setiap kali pembayaran pesanan pelanggan berhasil diverifikasi oleh checkout and payment context. Nah, di sini tuh ada tiga hal, yaitu rangkaian prosesnya, membuat record pengiriman baru di order fulfillment context, mengubah status pesanan menjadi ready for shipment, lalu mengirimkan sinyal ke notification context untuk menginformasikan pelanggan bahwa pembayarannya telah diterima. Lalu di sini juga ada struktur data pada event, ada event ID yaitu identitas unik event untuk keperluan audit dan idempotensi, timestamp, waktu saat event diterbitkan, order ID, ID pesanan yang terkait dengan transaksi pembayaran, user ID, ID pelanggan yang memerlukan pembayaran, payment status, status akhir transaksi, amount, total nominal pembayaran, payment method, jenis metode pembayaran yang digunakan, shipment preference, metode pengiriman yang label pelanggan, dan delivery address, yaitu alamat lengkap tujuan pengiriman barang. Lalu di sini saya juga menuliskan penutup karena untuk dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di EduNext sudah saya bahas mengenai apa yang ada di dokumen saya. Lalu untuk penutupnya, kesimpulannya penerapan domain driven design itu pada platform Dumo Official menghasilkan sistem yang modular, terintegrasi dan berorientasi pada pengalaman pelanggan. Nah, melalui pemisahan bounded konteks seperti produk katalog, checkout and payment, dan order fulfillment itu, setiap proses bisnis dapat berjalan mandiri, namun tetap sinkron berkat definisi domain yang jelas. Selain itu, penggunaan domain event seperti order paid event itu memungkinkan komunikasi antar konteks berlangsung secara asinkron. Jadi secara keseluruhan, rancangan arsitektur berbasis domain driven design itu memperkuat fondasi sistem Duma Official agar tetap fleksibel, scalable, dan adaptif. Nah, untuk sarannya mungkin dalam pengembangan selanjutnya, Duma Official itu disarankan untuk meningkatkan sistem event driven agar lebih pusat dan reliable, lalu menambahkan fitur monitoring untuk menjaga konsistensi data dan performa antar konteks, lalu menyempurnakan dokumentasi dan pengunjung API agar komunikasi antar modal tetap stabil. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, Dumo Official dapat terus berkembang sebagai platform e-commerce yang efisien, aman, dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Nah, di sini juga terdapat daftar pustaka atas sumber-sumber yang mungkin saya pakai selama pembuatan dari ujian tengah semester ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin saya akan kembali ke halaman utama kembali. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama video ini berlangsung ataupun terdapat tutur kata saya yang mungkin kurang baik. Terima kasih untuk tim asisten yang mungkin telah menonton video ini atau Bapak Fadil ataupun Bapak Devi yang juga menonton video ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.